Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita, yaitu bernama Francois. Beliau menanyakan tentang batas waktu penyimpanan karet. Apakah karet itu disimpan semakin lama semakin bagus? Ini disimpannya ada di dalam gudang, misalnya 1 tahun, dan itu disimpan sampai kering. Apakah karetnya masih termasuk kualitas yang bagus? Nah, saya sampaikan kepada yang bernama Francois di channel YouTube-nya bahwa karet ini sebenarnya kalau kering itu bagus, tetapi bukan berarti disimpan dalam waktu yang sangat lama sehingga karetnya itu menjadi sangat kering. Artinya dia menjadi karet yang mati. Kenapa? Karena itu sudah kena di PRI-nya. Karet jangan disimpan terlalu lama. Ya kira-kira kalau direkomendasi lebih kurang 2-3 bulan setelah itu dilepas atau dijual ke pabrik karet. Tapi kalau disimpan terlalu lama, misalnya dari setengah tahun sampai 1 tahun, akhirnya karetnya itu terlalu keras. Kalau terlalu keras, kualitasnya itu bukan semakin bagus, tetapi semakin menurun. Kenapa? Karena itu akan kena di PRI, yaitu Plasticity Retention Index, atau keliat ya, kekenyalan kelenturan karet itu sudah berkurang. Kita lihat saja ketika karet itu yang saya maksudnya dalam bentuk bokar itu yang sudah disimpan setengah tahun sampai 1 tahun, ketika digiling itu akan terjadi pecah-pecah. Itu berarti bahwa kelihatan atau kekenyalannya itu sudah berkurang, dia pecah. Sehingga ketika digiling di mesin scraper, dia tidak mau menyatu, pecah-pecah, agak sulit. Jadi cara menyatukannya apa? Harus dicampur dengan karet yang baru dia mau menyatu. Biasanya kalau karet yang sudah terlalu lama, yang sudah sangat kering sekali, itu pabrik tidak mau terima. Kenapa? Karena itu bisa merusak peralatannya. Terlalu keras itu juga bisa membuat pisau dari breaker itu patah, atau juga hammer mill itu patah dan sebagainya. Sehingga itu juga membuat satu kerja untuk pabrik untuk memperbaiki mesin-mesinnya. Makanya lebih baik saya sampaikan ke saudara, ke Bapak Francois ya, bahwa sebaiknya karet itu disimpan jangan terlalu lama. Memang keunggulan dari karet itu adalah bisa disimpan lama, bukan berarti disimpan dalam waktu atau sepanjang tahun. Kita menunggu sangat kering supaya mendapat kualitas yang lebih bagus. Ingat, ketika karet itu sudah dimasak ya, yang dimaksud dengan PRI itu yang tadi saya sampaikan adalah Plasticity Retention Index, atau tingkat kelenturan dari karet tersebut. Itu bisa diuji dengan karet yang mentah itu dipanaskan di dalam oven dalam waktu 30 menit dengan suhu 140 derajat Celcius. Ketika karet itu dikeluarkan, baru nanti diuji di dalam, ada satu peralatan namanya Plasticity Wellness. Itu di sana diuji berapa tingkat kelenturannya. Nah, ketika itu bagus, itu baru bisa diekspor. Jika PRI-nya itu tidak masuk, maka itu tidak bisa dikirim atau diekspor ke luar negeri. Ketika mereka nanti cek ternyata PRI-nya itu tidak sesuai, maka mereka akan mengirim balik ke kita. Biasanya untuk SIR 20 itu PRI-nya sekitar 40. Kalau SIR 10 sekitar 50 PRI-nya. Itu paling minimnya. Kalau lebih tinggi ya lebih bagus. Tapi kalau minimnya itu sekitar itu, SIR 20, 40, SIR 10 itu adalah 50. Itu adalah batas yang paling minim. Jika itu kurang dari itu, maka biasanya produk kita itu ditolak oleh pelanggan. Makanya harus berhati-hati kita dalam menyikapi dan menyimpan bokarnya itu. Kita jangan menyangka bahwa semakin lama semakin bagus. Justru itu akan membuat kerugian buat kita. Jadi saya rekomendasikan untuk menjual karet itu ya sekitar 2-3 bulan, silakan lepas ke pasaran. Jangan menyimpan lebih dari 1 tahun, karena saya sudah pernah lihat
bagaimana karet yang sudah disimpan dalam 1 tahun itu sudah seperti karet yang sudah mati. Elastisnya itu sudah berkurang atau boleh katakan sudah hampir hilang. Karena karet biasanya kalau digiling dia masih berbunta bongkahan, tapi ini sudah pecah halus-halus, dan itu juga merugikan perusahaan karena itu banyak yang terbuang. Karena itu banyak pecah yang halus-halus itu yang sangat sulit diambil, itu banyak terbuang, sehingga itu juga merugikan perusahaan. Jadi biasanya perusahaan tidak mau beli yang karet seperti itu. Jadi untuk bapak-bapak sebagai petani, coba sikapi untuk menyimpan karet. Memang karet itu sebaiknya disimpan di dalam gudang, di dalam bidang miring. Artinya supaya air itu bisa dibuang secara cepat sehingga produk itu bisa segera kita jual. Jangan kita menyimpan di satu tempat yang berbentuk melengkung, ada kolam. Kita masukkan ke sana karetnya, airnya keluar tapi masih terendam dengan air tersebut. Yang apa yang terjadinya? Lama-lama membusuk dan biasanya akan timbul belatung-belatung atau ulat-ulat itu yang membuat karet itu semakin lama semakin busuk. Jadi lebih baik kita sediakan satu bidang miring. Ketika karet itu kita letakkan di sana, itu airnya itu akan cepat terbuang sehingga akan lebih cepat kering. Itu cara yang terbaik. Maka dari itu untuk para petani semua, mungkin kita sudah jelas ya, bahwa menyimpan karet jangan terlalu lama. Itu akan berpengaruh pada PRI-nya, tingkat kelenturannya. Biasanya kalau perusahaan sudah terlanjur terbeli itu, dia harus mencari karet-karet atau bokar-bokar yang masih baru untuk dicampur di sana, sehingga karet yang keras itu, yang tingkat kelenturannya itu sudah hampir hilang itu, karena ada campuran dari karet baru itu bisa lengket kembali menjadi satu blanket. Kalau misalnya itu dia olah sendiri, itu tidak akan menjadi lembaran karena akan pecah-pecah semuanya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.